Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wiwik Sri Mulyani dari kelas 1B Prodi Pendidikan Matematika. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0, dengan x-nya itu adalah variabel bebas dan ab-nya itu adalah koefisien, serta c-nya itu adalah konstanta. Selanjutnya, grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x yaitu garis lurus mendatar disebut domain, dan sumbu y yaitu garis tegak disebut kodomain. Grafik dari fungsi kuadrat berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Sekarang kita ke contoh. Grafik dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 adalah, nah sebelum kita membuat grafik, kita harus menentukan dulu koordinat titik x dan titik y-nya. Penyelesaiannya seperti ini. Kita dimisalkan x-nya itu dari min 2. Kita mencari y-nya. X min 2 itu dimasukkan ke rumus. X-nya itu diganti jadi min 2. Rumusnya itu rumus tadi ya yang dari soalnya itu. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3. X-nya dimasukkan jadi min 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 2 dikurangi 3, yaitu 4 ditambah 4 dikurangi 3, sehingga y-nya itu adalah 5. Jadi untuk x-nya itu min 2, y-nya itu 5. Sekarang untuk x-nya itu kan dari min 2. Sekarang ke min 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sampai kita menemukan y-nya itu sama dengan y yang pertama, yaitu 5. Sekarang kita untuk x-nya itu min 1 dimasukkan ke rumus, sehingga min 1 kuadrat dikurangi 2 dikali min 1 dikurangi 3, yaitu 1 ditambah 2 dikurangi 3, sehingga y-nya itu 0. Jadi untuk x-nya itu min 1, y-nya itu 0. Sekarang untuk x-nya itu 0 dimasukkan ke rumus, sehingga 0 kuadrat dikurangi 2 dikali 0 dikurangi 3, yaitu 0 dikurangi 0 dikurangi 3, sehingga hasilnya itu min 3. Jadi untuk x-nya itu 0, y-nya itu min 3. Nah, sekarang untuk x-nya itu 1 dimasukkan ke rumus, jadi 1 kuadrat dikurangi 2 dikali 1 dikurangi 3, yaitu 1 dikurangi 2 dikurangi 3. Jadi y-nya itu min 4, dan untuk x-nya itu 2 dimasukkan ke rumus, sehingga 4 dikurangi 4 dikurangi 3, yaitu min 3. Jadi untuk x-nya itu 2, y-nya itu min 3. Nah, sekarang untuk x-nya itu 3, y-nya itu 0, dan untuk x-nya itu 4 dimasukkan ke rumus, sehingga 4 kuadrat dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 3, 16 dikurangi 8 dikurangi 3. Jadi hasilnya itu 5. Nah, sekarang y-nya itu 5, maka kita
sudah bisa menggambar atau menentukan grafiknya. Nah, bisa kalian lihat ya, grafiknya itu seperti ini. Jadi ini tuh grafiknya terbuka ke atas. Sekarang kita ke jenis grafik fungsi kuadrat lain. Yang pertama yaitu grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat. Nah, jika pada fungsi y ax kuadrat ditambah bx ditambah c memiliki nilai b dan c sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya yaitu y sama dengan ax kuadrat. Sebagai contoh, fx sama dengan ax kuadrat, maka grafiknya adalah, nah kita sama ya caranya dengan yang tadi. Penyelesaiannya kayak gini. Kita tentukan dulu koordinat titik x dan titik y-nya itu. Misalkan kita x-nya itu dari -3, maka kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu ax kuadrat sama dengan 2 dikali x-nya itu kan -3 dimasukkan, 2 dikali -3 kuadrat sama dengan 2 dikali 9, hasilnya itu adalah 18. Jadi untuk x-nya itu -3, y-nya itu 18. Sampai terus ya, x-nya itu -3, -2, -1, sampai kita menemukan y-nya itu sama dengan y yang pertama yaitu 18. Nah, sekarang untuk x-nya itu -2 menghasilkan y-nya itu 8. Untuk x-nya itu -1 dimasukkan ke rumus, jadi 2 dikali -1 kuadrat sama dengan 2 dikali 1 yaitu 2. Jadi untuk x-nya itu -1, y-nya itu 2. Sekarang untuk x-nya itu 0, y-nya itu 2 dikali 0 kuadrat yaitu 0. Jadi untuk x-nya itu 0, y-nya itu 0. Untuk x-nya itu 1 dimasukkan ke rumus, yaitu 2 dikali 1 kuadrat, sehingga y-nya itu 2. Dan untuk x-nya itu 2 dimasukkan ke rumus, 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 4, sehingga y-nya itu 8. Untuk x-nya itu 3 dimasukkan ke rumus, 2x kuadrat sama dengan 2 dikali 3 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2 dikali 9, jadi y-nya itu 18. Nah, kita udah menemukan y-nya itu 18 sama dengan yang pertama. Jadi kita bisa langsung membuat grafiknya. Nah, dan grafiknya seperti ini, sama yaitu grafik terbuka ke atas. Selanjutnya, yang kedua yaitu grafik fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Jika pada fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memiliki nilai b sama dengan 0, maka fungsi kuadratnya yaitu y sama dengan ax kuadrat ditambah c. Sebagai contoh, y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2, maka grafiknya adalah kita ke penyelesaian. Maka penyelesaiannya itu seperti ini. Y sama dengan ax kuadrat ditambah 2, maka grafiknya adalah, kita tentukan dulu koordinat titik x-nya dan titik y-nya. Kita misalkan x-nya itu dari -3. Nah, kita masukkan -3 ini masukkan ke bentuk fungsi y sama dengan ax kuadrat ditambah 2, sehingga 2 dikali -3 kuadrat ditambah 2
sama dengan 2 dikali 9 ditambah 2, hasilnya itu 20. Jadi untuk X-nya itu min 3, Y-nya itu 20. Nah, dan untuk X-nya itu min 2, Y-nya itu 2 dikali 4 ditambah 2, yaitu 10. Dan untuk X-nya itu min 1, kita masukkan ke fungsi Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 2 dikali min 1 kuadrat ditambah 2 sama dengan 2 kali 1 ditambah 2, yaitu 4. Dan untuk X-nya itu 0, menghasilkan Y-nya itu 2. Nah, sekarang untuk X-nya itu 1. Masukkan ke rumus. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 2, yaitu 4. Untuk X-nya 2, Y-nya itu sama dengan 2x kuadrat ditambah 2 sama dengan 2 dikali 2 kuadrat ditambah 2 sama dengan 10. Nah, sekarang untuk X-nya itu 3, sehingga menghasilkan Y-nya itu 20. Sehingga kita bisa menggambar grafiknya itu seperti ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu grafik fungsi Y sama dengan A dikali X dikurangi H kuadrat ditambah K. Grafik ini merupakan hasil perubahan bentuk dari Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Pada fungsi kuadrat ini, grafik akan memiliki titik puncak X, Y sama dengan HK. Hubungan antara A, B, dan C dengan H, K sebagai berikut. H K sama dengan min 6 per 2A dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Selanjutnya kita ke sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama yaitu grafik terbuka. Grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A. Jika nilai A-nya itu lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan jika nilai A-nya itu kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, ini gambar grafik terbuka ke bawah, di mana A-nya itu kurang dari 0, sehingga titik puncaknya itu berada di atas. Kemudian, grafik terbuka ke atas, di mana A-nya itu lebih dari 0, sehingga titik puncaknya itu berada di bawah. Kemudian kita lanjut ke B, yaitu titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, untuk mencari koordinat titik puncak, rumusnya adalah XP sama dengan min B per 2A dan YP sama dengan min D per 4A, di mana D-nya itu adalah diskriminannya. Selanjutnya yaitu sumbu simetri. Sumbu simetri membagi grafik kuadrat menjadi 2 bagian, sehingga tepat berada di titik puncak. Karena itu, letaknya pada grafik AX kuadrat ditambah BX ditambah C berada pada X sama dengan min B per 2A. Selanjutnya, rumus mencari nilai maksimum atau minimum. Rumusnya itu X sama dengan min D per 4A. Kemudian, titik potong sumbu Y.
grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jika nilai X-nya itu sama dengan 0, disubstitusikan ke dalam fungsi, diperoleh Y sama dengan C. Maka titik potong berada di 0, C. Nah, seperti yang ada di gambar ya, titik potongnya itu 0, C berada di sumbu Y. Selanjutnya, titik potong sumbu X atau hubungan ABC dan D dengan kurva. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X, yaitu sebagai berikut. Nah, jika D-nya itu lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik. Jika D-nya itu sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X, dan jika D-nya itu kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Seperti di gambar ini. Nah, jika digambarkan seperti ini, hubungan ABC dan D dengan kurva. Yang pertama yaitu grafik memotong sumbu X. Nah, jika D-nya itu lebih dari 0 dan A-nya itu lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas, sehingga titik potongnya itu memotong sumbu X. Kemudian untuk diskriminannya itu lebih dari 0 dan A-nya itu kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah, sehingga garis titik puncaknya itu memotong sumbu X dan berada di atas sumbu X. Selanjutnya, untuk grafik menyinggung sumbu X, di mana untuk D-nya itu sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas dan titik puncaknya itu menyinggung sumbu X atau berkenaan dengan sumbu X. Selanjutnya, untuk diskriminannya itu sama dengan 0 dan A-nya itu kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah dan titik puncaknya itu berada menyinggung sumbu X atau berada di berkenaan pada sumbu X. Selanjutnya, grafik tidak memotong sumbu X, di mana D-nya itu kurang dari 0 dan A-nya itu lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas dan titik puncaknya itu tidak memotong sumbu X atau berada di atas dan tidak berkenaan dengan sumbu X. Selanjutnya, untuk diskriminannya itu kurang dari 0 dan A-nya itu kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah dan titik puncaknya itu tidak memotong sumbu X atau tidak berkenaan atau tidak menyentuh sumbu X. Selanjutnya, diskriminan. Pada fungsi kuadrat terdapat istilah diskriminan yang memiliki bentuk D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, jika D-nya itu lebih dari 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang berbeda dan memotong di dua titik. Jika D-nya itu sama dengan 0, maka fungsi kuadrat memiliki dua akar yang sama
sehingga kurva hanya akan menyinggung sumbu X di satu titik. Jika D-nya itu kurang dari 0, maka kurva tidak menyentuh sumbu X sama sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke hubungan garis dengan parabola. Berdasarkan diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, maka kedudukan garis pada parabola menjadi 3 macam. Di antaranya, diskriminan lebih dari 0, berarti garis akan memotong parabola ada di 2 titik. Selanjutnya, diskriminan sama dengan 0, berarti garis memotong parabola di 1 titik atau menyinggung. Kemudian, D-nya itu atau diskriminannya itu kurang dari 0, berarti garis tidak memotong dan tidak akan menyinggung parabola, seperti yang di grafik yang tadi ya, di kurva yang tadi. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.